Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Riwut Purdianto, channel yang selalu setia dalam membagi informasi dan pengalaman berkaitan dengan budidaya ikan nila. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi video tentang cara merawat anakan ikan nila agar tetap sehat dan terhindar dari kematian massal. Namun sebelum kita masuk ke topik utama, jangan lupa selalu subscribe, like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Teman-teman para pecinta budidaya ikan nila dimanapun teman-teman berada saat ini, ketika kita melakukan proses pemijahan sendiri, maka perlu kita perhatikan beberapa faktor agar proses pemijahan hingga anakan yang kita pelihara tetap sehat dan terhindar dari kematian yang pada umumnya terjadi pada anakan ikan nila. Faktor pertama yang perlu kita perhatikan adalah kualitas air, teman-teman. Jadi anakan ikan nila atau burayak yang kita pelihara, baik itu di media apapun maupun di kolam, ini harus mempunyai kualitas air yang baik, karena itu faktor utama dalam proses pemeliharaan anakan. Menjaga kualitas air dapat kita lakukan dengan cara mengecek skala berkala, dan apabila menemukan kondisi air kualitasnya menurun, maka kita harus melakukan pergantian air secara cepat. Faktor kedua yang perlu kita perhatikan adalah untuk pakan, teman-teman. Untuk pakan yang dapat kita berikan kepada burayak dan anakan ikan nila itu bisa berupa pakan alami dan pakan buatan. Untuk pakan alami yang pada umumnya diberikan pada anakan ikan nila adalah cacing sutra. Tetapi untuk buatan kita dapat menggunakan pelet sebagai makanan ikan. Seperti yang saya lakukan selama ini, dari proses burayak hingga saat ini berumur 1 bulan, ikan nila saya selalu saya beri pelet, teman-teman. Jadi pelet ini adalah pelet 781-1. Jadi dari awal, dari burayak, sebagian ada yang masih ada cadangan makanannya di telurnya, saya memberi pakan pelet ini, teman-teman. Nah, pemberian pakan pelet ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan nila dan kualitas air. Oleh karena itu, dalam pemberian pelet kita perlu melakukan pembibisan terlebih dahulu, teman-teman, sehingga pelet yang sudah kita bibis ini akan lunak dan mudah untuk dimakan oleh anakan ikan nila kita. Nah, pembibisan sebaiknya kita campurkan dengan vitamin dan probiotik. Tujuan dari pemberian vitamin dan probiotik tersebut adalah untuk mencukupi kebutuhan ikan nila terhadap vitamin, agar pertumbuhan ikan nila tetap terjaga dan cepat besarnya, teman-teman. Selain itu, kita melakukan pemberian probiotik, teman-teman. Tujuan dari pemberian probiotik ini salah satunya adalah untuk menjaga kualitas air agar tetap baik, teman-teman. Dan pada saat pemberian pakan ini sebaiknya kita kontrol. Apabila setelah kita memberikan pakan masih ada pakan yang tersisa di dalam kolam, maka sebaiknya harus segera kita buang, teman-teman. Karena apabila
makanan atau pelet tersebut mengendap di dasar kolam, lama kelamaan bisa membusuk dan menyebabkan amoniak yang dapat meracuni ikan nila kita. Oke teman-teman, umur burayak ikan nila yang saya pelihara ini sebagian ada yang berumur 1 bulan, ada juga yang masih berumur 3 hingga 4 minggu teman-teman. Karena penyebaran burayaknya tidak sama teman-teman. Jadi panen burayaknya tidak sama, sehingga laju pertumbuhannya atau keadaan besarnya sekarang berbeda-beda teman-teman. Ada yang sebesar 1 jari lebih, dan ada juga yang masih berukuran 1 jari kurang teman-teman. Nah, jadi selama saya memelihara ikan nila ini, ya terutama pada proses pemijahan anakan dan burayak, saya menggunakan pelet ya teman-teman. Jadi nggak menggunakan Tanjung Sutra atau gimana. Jadi alhamdulillah, walaupun hanya menggunakan pelet 781-1 seperti ini yang sudah dibibis, ikannya tetap sehat dan laju pertumbuhannya tidak kalah dengan pemberian cacing sutra. Dan pembelian pelet untuk pelet tepung kalau bisa dihindari teman-teman, karena ini dapat mempercepat penurunan kualitas air. Karena pelet tepung ini lebih identik langsung tenggelam, sehingga tidak semua pelet tersebut dimakan oleh anakan ikan nila kita. Ketika sudah mengendap, maka akan cepat membusuk dan bisa menyebabkan amoniak yang tinggi teman-teman. Nah, dalam proses pemeliharaan burayak hingga anakan 1 bulan umurnya ini, saya masih menggunakan sistem air tenang teman-teman, atau sistem kolam tanpa menggunakan aerator ataupun pompa air. Jadi dari awal penebaran burayak di kolam ini, saya tidak menggunakan pompa air, aerator ataupun alat penyuplai oksigen yang lainnya. Tapi alhamdulillah ikannya sehat, tidak terjadi kematian massal. Oke, tujuan dari mengapa saya menerapkan pemeliharaan burayak dan anakan ikan nila ini dengan sistem air tenang, ya, salah satu tujuannya adalah agar anakan ikan ini terbiasa dengan air yang berkadar oksigen rendah, sehingga ketika kita pelihara atau kita besarkan di kolam air tenang besok, maka anakan ini sudah dapat beradaptasi teman-teman. Lain halnya ketika anakan atau burayak dari awal sudah kita beri aerator ataupun pompa air, maka ketika kita akan melakukan pembesaran di kolam tanpa aerator, ini perlu penyesuaian yang lama dan sulit teman-teman. Jadi keuntungan dari memelihara burayak dan anakan di kolam tanpa aerator itu ikannya akan cepat beradaptasi teman-teman. Oke, bisa teman-teman lihat ini keadaan burayak dan anakan ikan nila saya yang berumur 1 bulan, ada juga yang masih 3 sampai 4 minggu. Alhamdulillah ikannya sehat, dan ini tadi habis saya ganti airnya teman-teman, karena kualitas airnya sudah menurun dan perlu saya ganti. Ya, ini berkisaran 1000 teman-teman ya. Anakan yang ada di kolam ini berkisaran ada 1000 ekor yang memang berasal dari beberapa indukan, tidak satu indukan. Dan ikan nila yang dapat dipelihara di kolam air tenang itu tidak hanya ikan nila hitam saja teman-teman ya. Jadi ada juga ikan nila merah.
Jadi bisa teman-teman lihat ada ikan nila merahnya yang ada di kolam ini. Jadi ikan nila merah juga dapat dibudidayakan di kolam tanpa aerator. Oke, mungkin itu video kali ini yang bisa saya bagikan. Semoga sukses selalu bagi teman-teman para budidaya ikan nila, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.